Assalamualaikum. Welcome back to our virtual class today in online class English. Yes, terima kasih banyak sudah mau bergabung kembali ke online class mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan materi yang baru atau materi yang lain, yaitu letter. Ya, letter. Saya kira letter tidak asing lagi bagi kalian, pasti sudah sering mendengar dengan istilah letter, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah surat, ya. Nah, surat yang akan kita bahas, ya. Jadi surat itu ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya. There are many types of letter here, but today we just will discuss about personal letter, atau kalau di bahasa Indonesia kan surat pribadi, ya. Nah, bisa dilihat pada screen-nya sudah ada di situ tujuan pembelajaran. Anda diminta untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur surat pribadi atau surat pribadi sederhana. Kemudian siswa dapat membuat surat pribadi sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, jadi tuh tujuannya kita. Baik, kita lanjut. Jadi personal letter, materinya personal letter atau apa tadi? Surat pribadi. Nah, jadi ini adalah item-item nanti yang akan kita perjelas di materi ini. Yang pertama adalah what is personal letter, berarti definisinya. What is it used for? Jadi kapan kita gunakan? Kemudian what is the structure of personal letter? Bagaimana struktur dari surat pribadi itu? Jadi ada 3 ya, akan kita perjelas. Baik, kita mulai. Ya, jadi personal letter consists of 1 meaning, 2 structure of personal letter, and 3 example of personal letter. Jadi yang akan dijelaskan di sini sebentar adalah definisi, struktur, dan contoh. Jadi kita mulai dari meaning atau arti atau definisi atau pengertian, ya sudah ada di sini ya, cuma berbahasa Inggris dan ada kok di bawahnya berbahasa Indonesia juga. Personal letter is a letter which is written for someone you know, example friend, family, classmate, pen pal, and best friend, ya. Jadi surat pribadi ini adalah surat ditulis untuk kepentingan pribadi. Contohnya untuk teman, keluarga, teman kelas, dan teman dekat, ya. Jadi sudah jelas ya, sudah paham. Oke, lanjut. Itu meaningnya. Kemudian ke formatting, ya. Jadi personal letter should be handwriting. Jadi ini penekanannya ya. Personal letter atau surat pribadi itu harus ditulis tangan. Ya, jadi kalau kita menulis dalam bentuk yang lain, bukan lagi personal letter, mungkin istilahnya sudah berubah, yaitu misalnya email, electronic mail. Nah, itu bukan lagi ya. Jadi should be handwriting. Oke, lanjut. Common purpose to write personal letter. Jadi alasan-alasan yang sering digunakan untuk menulis surat. Artinya alasan kita lah ya, mengapa lah kita menulis surat pribadi. Ya, di sini ada beberapa alasan yang common ya, yang paling umum. Jadi selain alasan-alasan lain, ini yang paling common atau ini yang paling sering. Yang pertama, to tell good news, untuk menginformasikan berita baik, misalnya mau menikah atau sudah punya anak atau mau apalah, ada prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Jadi tell good news ya, yang pertama. Kemudian to give advice, untuk memberikan nasihat. Yang ketiga, delivering bad news. Nah, ini kebalikan dari nomor 1 tadi ya.
bisa juga menginformasikan berita jelek, ya bukan cuma good news saja, tapi bad news juga. Kemudian bisa juga asking for help, meminta bantuan, meminta pertolongan, boleh. Kemudian terakhir apologizing, meminta maaf, ya. Jadi inilah beberapa alasan yang paling sering digunakan untuk menulis surat pribadi. Baik, lanjut. Structure of personal letter, ya. Bisa dilihat di sini ada heading, ya. Jadi sementara heading itu yang mana? Itu biasanya terdiri atas address and date, ya. Alamat dan tanggal. Kemudian greeting always end with comma. Jadi biasa kita dear, ya. Misalnya kalau kita tahu namanya dear Susi atau dear Ana, ya. Jadi selalu diakhiri dengan tanda koma, ya. Kemudian the body or the main text or content, isinya tadi sesuai dengan alasannya. Kalau alasannya kita menginformasikan berita bagus atau good news, ya isinya tentu saja itu informasinya. Atau misalnya isinya tentang advice, tadi memberikan nasihat, ya juga berarti body atau main textnya nanti isinya adalah advice yang akan dikasih atau yang diberikan. Kemudian the complementary clause, ya, atau biasanya ini penutup, ya, kalimat penutup. Biasanya kalau kalimat penutup pada bagian surat itu apa? Saya menunggu balasanmu, gitu kan? Ya, biasanya yang paling umum. Kemudian yang kelima, signature line atau tanda tangan yang di bawahnya diketikkan nama atau dituliskan nama, type your name. Jadi setelah tanda tangan baru nama. Jangan terbalik. Jangan nama dulu baru tanda tangan, ya. Salah. Yang betul itu tanda tangan dulu baru nama. Yang terakhir postscript, ya, karena ini harus dikirim lewat pos, ya. Karena ini suratnya tadi ditulis tangan, berarti mesti dikirim lewat pos atau stempel pos, itu postscript, ya. Baik. Jadi saya kira jelas ini. Baik, kita lanjut. Jadi kita masuk pada bagian heading date. Tadi strukturnya ini dijelaskan satu persatu, ya. Ini sebentar kalian bisa baca, silakan dibaca sendiri. The heading includes your address and the date. Jadi harus menuliskan alamat si pengirim dan tanggalnya. Kemudian dia di bagian kanan atas, dituliskan di bagian kanan atas, kira-kira 1 cm dari atas, ya. Kemudian line up the leading edge, stop at the margin line. Jadi bisa untuk memberikan apa istilahnya pemisah, kita enter 1 kali atau kita turunkan 1 baris untuk bagian selanjutnya. Ya, nih itu ada, ya, contohnya tuh headingnya. Nah, itu alamat dan tanggal. Bagian atas, ya. Itu, perhatikan. Lanjut. Ya, heading. Itu heading tadi. Kemudian ini salutation, ya. Salutation tadi dengan kata dear, ya, bisa disebutkan atau diikuti namanya dear Susi. Ingat tanda koma, ya. Place koma after the person name. Kemudian leave on blank line after the heading. Write the salutation at the left hand margin. Ini contohnya, ya. Itu. Dear Jen. Ya, itu salutation. Jadi ada dua baris antaranya tadi dengan heading, ya. Lanjut lagi. Body. Nah, pada bagian body isi surat. Nah, ini isi suratnya tadi kita sesuai dengan alasan kita menulis surat, misalnya karena ingin meminta maaf, karena ingin menginformasikan, ya, tulis di bagian body. Nah, bagaimana? Jadi keep paragraph short for easy reading. Jadi jangan terlalu panjang, ya. Jadi surat pribadi itu tidak boleh terlalu panjang badinya, ya, atau isinya. Kita lihat lagi bagaimana. Itu. Jadi antara salutation, ya, salutation dengan body itu dipisahkan dengan 1 baris, ya. Tuh, bisa lihat.
ya. Oke, next. Nah, ini closing atau penutup bisa dengan menggunakan love sincerely, your friend respectfully, regards, yours truly. Jadi kalau love artinya dengan cinta, sincerely dengan hormat, your friend temanmu, respectfully dengan hormat, regards salam saya, yours truly sama juga tadi dengan hormat saya, ya. Nah, nih. Jadi bagian bisa dilihat penutupnya itu I hope to hear from you soon. Jadi skip one line, ya. Oke, lanjut. Signature atau tanda tangan. Jadi ini bagian bawah tentu saja. Jadi your first name is usually enough unless the person doesn't know you very well. Jadi untuk kalimat untuk surat pribadi bisa juga kita menuliskan ya bukan juga bisa ya, harus menuliskan nama meskipun misalnya kita tidak terlalu akrab, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sincerely Jack. Ya, itu. Lanjut. Oke. Ini poin terakhirnya. Ini sebentar akan menjadi proyek kalian, ya, di personal assignment. Ya, selain materi ini sebentar tetap akan saya berikan materi dalam bentuk Word, dalam bentuk link-link video untuk memperjelas materi ini, untuk lebih supaya kalian lebih mendalami materi ini. Tapi saya kira kalau masalah surat, masalah personal letter, ya bukan hal yang susah ya, karena ini sudah sering, cuma bahasanya saja yang berbeda. Artinya sudah sering kita mungkin pakai, kita buat, ya, tapi dengan bahasa yang berbeda. Mungkin kalau dulu menggunakan bahasa Indonesia, nah sekarang Anda diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Itu saja bedanya, ya. Baik, setelah nanti pemberian materi kita tetap akan membuka forum diskusi, mungkin ada yang kurang jelas, mungkin ada yang ditanyakan, dan tentu saja ada tindak lanjut. Apa itu? Ya, tentu saja ada tugasnya gampang kok. Nah, ini ya, tetap akan saya upload sebentar tugasnya dan saya akan berikan petunjuknya. Baik, well, thanks very much for your attention. Terima kasih banyak sudah memperhatikan, sudah menyimak baik-baik. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Meskipun libur kita diperpanjang, kita tetap semangat. Keep fighting for learning. Ya, apapun modelnya, mau online class, mau virtual class, mau apa saja, yang penting belajar harus tetap berjalan. Oke? Stay at home, stay health, keep your health, tetap berada di rumah, jaga kesehatan. Oke, see you and thanks. Assalamualaikum.